Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kesempatan, sehingga dalam kesempatan ini mari kita mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak sudah nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita menghitung nikmat Allah yang sangat banyak, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan kutambah. Akan tetapi jika kamu ingkar kepada nikmat-nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Maka sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan membacakan salawat kepada beliau kita mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabda beliau, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir-akhir ini dosa sangat banyak menyebar di muka bumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rajin-rajin membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat besar pahala sholawat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca sholawat dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini sebentar, hanya menumpang di bawah sebuah pohon, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ketika waktu lelah kita sudah hilang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini adalah sebagaimana sabda beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasabbun. Yang kedua adalah wasabbun nasa'a bi'ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu muta'allaqum fil masjid. Seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
dua orang laki-laki yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bisadaqati fa akhafaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu biyaminihi wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Yang keenam dan yang ketujuh adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta yang ketujuh, yang terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi lalu meneteskan air matanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah yang mendapat naungan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada lagi perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu matahari sejengkal dari kepala kita, tidak ada naungan kecuali yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 7 golongan yang mendapat naungan pada hari itu. Apa itu? Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil atau pemimpin yang adil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemimpin yang adil. Jangan neko-neko. Gunakan kepemimpinanmu untuk menegakkan agama Allah. Gunakan kepemimpinanmu untuk jalan yang diridhai Allah. Karena kalau tidak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan celaka, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinanmu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengadili kita, bukan seperti pengadilan di atas dunia, bisa dibayar, bisa disogok dan bisa dipermainkan. Akan tetapi kalau Allah sudah mengadili kita, tangan kita berbicara, mulut kita berbicara, kaki kita berbicara, kemudian jasad kita ngomong, maka tidak ada yang lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah kita baru menyesal sedari-darinya. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau seorang pemimpin, janganlah menjadi pemimpin yang sombong. Kalau engkau seorang pemimpin, janganlah menjadikan kekuasaanmu untuk menindas orang yang lemah. Akan tetapi jadikanlah pemimpinanmu itu untuk menolong orang yang lemah dan mengangkatkan derajat orang yang lemah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pandai menggunakan kepemimpinan, maka engkau akan mendapatkan naungan ketika kita dikumpulkan matahari sejengkal daripada kepala. Maka berbahagialah yang bisa menggunakan kepemimpinannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua tadi seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini adalah seorang laki-laki yang mau menuntut ilmu, selalu berada di dalam golongan orang-orang yang berilmu. Pagi, siang, dan malam kerjaannya hanyalah menuntut ilmu. Berada dalam golongan-golongan orang-orang yang
cinta kepada ilmu, maka orang ini juga akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya bergantung ke masjid. Ini orang pun mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dia setiap saat selalu cinta kepada masjid, datang bukan hanya untuk melaksanakan sholat, akan tetapi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dia rindu. Baru pulang dari masjid, maka hatinya ingin lagi ke masjid. Itulah yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika matahari sejengkal daripada kepala kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun akan mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki yang bersahabat dengan laki-laki yang lain, kemudian bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak memisahkan cinta mereka, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memisahkan persahabatan mereka. Persahabatan mereka murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik lagi mempunyai kekuasaan. Maka laki-laki itu menjawab, saya takut kepada Allah. Maka ini pun mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki ini di zaman sekarang, zaman globalisasi, zaman modern, zaman canggih, sudah jarang mendapatkan laki-laki yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada seorang wanita sudah cantik, mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, dia ajak laki-laki itu berzina. Maka laki-laki itu menjawab, aku takut kepada Allah. Coba bayangkan kalau kita di posisi itu, apakah iman kita akan setebal itu? Belum tentu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat ini, sangatlah berat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi laki-laki ini mengatakan tidak tergoda dengan dunia, tidak tergoda harta, tidak tergoda dengan jabatan, kecantikan tidak tergoda. Dia menolak dengan mengucapkan, saya takut kepada Allah. Sungguh besar rasa keimanan di dalam hati seorang pria. Maka Allah Subhanahu wa taala, dengan besarnya pengorbanan seorang laki-laki ini, Allah mengizinkan atau memberikan perlindungan ketika tidak ada lagi perlindungan di hari kiamat. Allah berikan kepadanya perlindungan ketika sejengkal matahari dari kepala ini, hadirin, maka dia mendapatkan naungan. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis perlu dicontoh untuk memperkuat iman, mempertebal ilmu pengetahuan. Yang seterusnya adalah yang nomor keenam, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kanannya yang memberikan tidak mengetahui tangan kiri. Maksudnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah jangan diungkapkan kepada orang lain. Kita bersedekah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau memberikan kepada seseorang atau ketika engkau berimpak, maka janganlah diketahui orang, jangan ngomong-ngomong sama orang, karena kalau engkau mengomongkan kebaikan kepada orang,
maka itu akan dicatat sebagai amal yang sia-sia, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini juga sangat berat. Kadang-kadang kita mau bersedekah, hadirin yang dimuliakan Allah, akan tetapi sedekah kita bisa kita ceritakan kepada orang lain, maka amal kita itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ sudah termasuk kepada riya. Kemudian yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu meneteskan air matanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki ini dia berzikir di waktu sepi, sunyi, saat orang terlelap, saat orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pria ini ataupun wanita ini dia berzikir di dalam kegelapan malam, di dalam keheningan, di mana orang semua lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil tasbihnya, berwudu, kemudian dia mengembangkan sejadahnya, berpikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan semua kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukannya, maka meneteslah air matanya. Menetes air mata karena cinta kepada Allah, maka air mata itu akan menyaksikan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang berzikir itu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Maka hadirin, di zaman sekarang juga ini yang 7 ini sangat-sangat jarang ditemui. Maka kalau kita termasuk ada di dalam 7 golongan yang mendapat naungan ini, maka kita beruntung, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menggugah hati kita memilih salah satu di antara 7 yang mendapat naungan tersebut dan bisa menerapkan dan menambah keimanan di dalam kehidupan kita. Kami Al-Fakir mohon pamit undur diri. Di mana ada kata yang salah, mohonlah kami diberi kemaafan. Jangan lupa dukung video ini, dukung channel ini untuk berkembang, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku sekalian.